Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga seluruh rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja diciptakan irama Pujastuti Saraswati sebagai ilustrasi awal untuk mengingatkan kita bahwa minggu ini adalah turunnya ilmu pengetahuan anugerah Dewi Saraswati. Pada suatu masa, masyarakat dunia diizinkan kembali untuk mendalami Weda. Di samping itu, bertujuan untuk meningkatkan optimisme dalam dharma negara dan dharma agama, kendati kita tetap di rumah saja. Karena Hai TV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan. Guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Palisia, kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Tapi hati tetap tanpa jarak dengan Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Terangnya bumi merambat di nurani, cerahnya hari memeluk sanubari, Sang Saraswati bersana dalam hati. Marilah kita memuja Saraswati, hati.
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Dari manakah kita harus mulai jika hendak menulis angka 6? Angka 6 adalah tarikan garis dari atas melingkar ke tengah ke dalam diri. Maka saatnya di ulang tahun Wartam ke-6, kita patut menoleh diri sendiri. Bulat sarira sambil mengucapkan suksmani manah kepada semua pihak yang telah ikut meminyaki lentera pencerahan dalam narasi-narasi di halaman Wartam. Kami berbangga karena para redaksi, penulis, pemasang iklan, agen, loper, dan narasumber yang telah mengumpulkan semangat sehingga jendela Hindu Dharma bereinkarnasi menjadi jembatan pencerahan. Sekali lagi terima kasih, dengan harapan segala kerjasama di hari-hari mendatang berlangsung lebih erat dan tetap menginspirasi untuk kita dan umat Hindu Dharma. Karena hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap menyala paripurna. Orang itu adalah Anda. Salam damai, Channel 3. Seperti wastra Nusantara, ragam edik dan warna adalah kekayaan, dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikannya temali toleransi, dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona persekutunya perbedaan. Atas nama Satyam Siwa Saudara, saya Demokrasi Kesuarane, atas nama Bhinneka Tunggal Ika Hindu Dharma bercahaya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita dipertemukan lagi dalam program Cerah 5 Menit. Dan kali ini saya tidak sendiri karena bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mendiskusikan tentang topik kita kali ini, loba. Bagaimana makna dari loba itu, lalu seperti apa cara untuk mengendalikannya? Mari kita simak dan diskusikan bersama setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pak Widana masih dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Kali ini Napi Orti, Pak? Iya, becek-becek. Selalu becek-becek. Becek-becek. Ya, kita masuk dalam topik bahasan. Ya. Apa sesungguhnya makna dari konsep loba ini, Pak? Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa loba ini bagian dari yang di bawah kita. Bab 16 Loka Dosa itu disebutkan salah satu dari pintu neraka disebutkan begitu. Selain kamu dan keroda. Nah, khusus tentang loba adalah suatu keinginan seseorang yang berlebih terhadap sesuatu. Dalam konteks ini biasanya dikaitkan dengan kepemilikan harta, benda, kekayaan, dan sebagainya. Jadi seseorang yang secara terang-terangan berkeinginan untuk mendapatkan, menerima sesuatu itu berlebih dari yang lain. Itu konsep dasarnya. Kalau pengertian dari loba dalam konteks kekinian ini gimana, Pak? Nah, kita ketahui bahwa hidup ini kan perlu mendapatkan sesuatu. Dalam konsep catur purusa arta kan ada dharma, arta, karma, moksa. Jadi dengan rasa dharma kita mencari harta. Nah, ketika dharma tidak dipegang, lalu hanya berkeinginan mendapat harta, apalagi berlebihan, biar mendapat lebih dari yang lain, menguasai lebih dari yang lain, memiliki lebih dari yang lain. Itulah yang sebenarnya secara konseptual disebut dengan loba. Bahkan kalau kita sambung dengan kata angkara akan menjadi loba angkara, loba angkara. Ketika angkara terhadap loba yang tidak terpenuhi menjadi angkara murka, marahlah.
Oleh sebab itu manusiawi sebenarnya orang ketika ingin memiliki sesuatu wajar, normal. Tetapi ketika keinginan itu berlebih, maka inilah yang disebut dengan dalam konsep ini disebut dengan loba. Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya sudah bisa memenuhi untuk semua makhluk, tetapi tidak untuk orang yang serakah atau yang loba ini. Nah itu ilmiah. Jadi menurut Bapak itu sah saja, wajar saja ingin memiliki, tetapi keinginan yang berlebih itulah yang kemudian bisa merampas hak dari orang lain yang sebenarnya juga sama-sama memiliki hak yang sama untuk mendapatkan memiliki sesuatu. Dalam konteks kekinian misalnya kita kan sering mendengar kasus-kasus korupsi misalnya, itu salah satu contoh yang spektakuler untuk bagaimana dia bisa menguasai kekayaan, harta negara dan sebagainya untuk kepentingan diri, keluarga atau kelompok dan golongannya. Ini yang mestinya kita tidak lakukan, karena bagaimanapun di dalam setiap harta kepemilikan itu ada hak-hak orang lain juga, sehingga bagaimana kita bisa mencari dan kemudian mendapatkan sesuatu itu secara wajar, normal, sebagaimana kebutuhan kita. Kebutuhan itu menjadi patokan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu sudah melebihi batas kebutuhan, menjadi keinginan dan sebagainya, itu yang disebut dengan kama, keinginan. Kalau berlebihan namanya kama, kamemuan. Itulah yang menyebabkan tidak saja diri kita nanti secara mental, psikologis terancam konsep seradanya, karena kita terlalu berlebihan ingin mendapatkan sesuatu yang disebut dengan sejahtera itu. Sehingga bagaimana kita bisa kembali dengan berpikir bahwa apapun yang kita dapat semua berdasar dharma dan untuk kepentingan dharma juga pada akhirnya, tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kama atau loba itu sendiri. Saya kira itu. Nah ini ada satu hal yang menarik Pak Widana, namun penting juga diketahui oleh umat Hindu terutama generasi milenial. Kalau seandainya loba akan suatu ilmu pengetahuan gimana Pak? Oh iya, memang konteks pengertian loba ini selalu dihubungkan dengan hal yang bersifat material, kekayaan, kepemilikan, harta benda dan sebagainya. Tapi dalam tanda petik rakus atau loba dalam konteks bagaimana kita bisa mendapatkan, menguasai ilmu melebihi dari yang lain, secara konseptual bagus sebenarnya. Kita rajin belajar, rajin membaca, mencari, apalagi di dunia maya sekarang ya semua bisa didapatkan di sana. Saya kira itu dalam konteks lebih bagaimana kita belajar bisa menguasai ilmu lebih. Sehingga kata loba dalam konteks menguasai, ingin berlebih mendapatkan ilmu pengetahuan itu memang sih kurang pas rasanya. Sehingga bukan berarti tidak boleh kita menguasai dalam tanda petik rakus terhadap menguasai ilmu pengetahuan, boleh, tapi konteks kata loba di situ sepertinya tidak kontekstual. Saya kira itu dia. Ya, terakhir sebagai closing statement Pak, lalu bagaimana cara kita, terutama di generasi milenial yang semangatnya masih menggebu-gebu seperti itu Pak ya, untuk mengendalikan dari loba itu Pak? Iya, seperti disebutkan tadi, manusia itu kan semuanya mempunyai keinginan kama, dan keinginan itu wajar untuk dicari pemenuhannya, didapat pemenuhannya, apapun bentuknya, terutama harta, benda, atau kekayaan. Tapi bagaimanapun seperti disebutkan tadi, bahwa dunia ini sebenarnya adalah untuk semua, bukan untuk orang yang berhati loba, serakah atau rakus. Jika itu nanti lebih banyak yang ada di muka bumi ini, tentu saja hak-hak untuk memiliki bagi umat lainnya atau semeton lainnya akan terhambat. Oleh sebab itu, dalam konsep ini marilah kita berbagi terhadap apapun yang ada di dunia ini dengan konsep redam keinginan untuk menguasai apapun secara sendirian. Bagilah, bahkan kita dianjurkan ketika kita sudah mendapatkan pun harus berbagi lewat dalam punya pada orang lain atau umat lain dan sebagainya. Oleh sebab itu, kata kunci dari loba ini adalah bagaimana kita kendalikan loba itu dengan cara kembali kepada konsep dasar dharma untuk mencari harta dengan memenuhi keinginan kama sewajarnya saja. Saya kira itu.
Terima kasih telah diwedarkan Pak konsep tentang kroda, kemudian loba untuk pemirsa HTV dimanapun berada. Demikian pemirsa, semoga tayangan Cemeti Cerah 5 Menit memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Galewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Jangan marahi langit karena derasnya hujan, tapi tugas kita lah mendirikan rumah yang nyaman, menciptakan mantel yang tebal, dan payung yang kokoh. Pandemi silih berganti pasti, dan kita mesti beradaptasi. Saya, Ketut Pasak Suyase, untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hildharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HTV Channel 3, Napi Orti, dumogis tata bece dalam karunia yang widi. Jumpa lagi dalam program Resi, renungan singkat miring ide pedanda istri murah, ring gria gede putri. Kita memiliki program Eka Dasa Sloka sebagai wujud memperingati hari-hari suci agama Hindu. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Suci Saraswati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Karena itu, kami menyediakan waktu untuk mendengar resi renungan singkat dari ide pedanda istri murah, Ringgria Gede Putri. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Langsung dari Gria Gede Putri, Napi Orti, Ratu Pelanda Istri. Kena Ini, Tama, apa arti Dewi Saraswati bagi generasi dewasa ini? untuk mengetahui Dewi Saraswati, mari kita renungkan cerita Watu Gunung dulu. Watu Gunung itu merupakan raja sesuai dengan tata krama sehari-harinya itu dengan rakyatnya semena-mena. Dewa Wisnu membunuhlah Watu Gunung. Dengan terbunuhnya Watu Gunung, jadinya dari hari Senin terbunuh, hari Selasa pahit-pahitan karena jenazahnya ditarik-tarik itu. Terus hari Rebunya itu dihidupkan lagi oleh Batara Brahma, tapi cuma sebentar. Namanya Buddha Urip, karena tidak sesuai lagi pelaksanaannya. Watu Gunung dibunuh lagi hari Kamis, namanya Peredanan, hari Jumat Pengeredanan. Nah, di hari Sabtu inilah Batara Wisnu turun untuk menghidupkan kembali. Namun Watu Gunung mohon maaf atas pelaksanaannya yang sudah-sudah. Untuk itu Batara Brahma mengutuk Watu Gunung supaya dia kembali hidup. Namun ada petunjuk beliau kalau dia runtuh di lautan supaya ada matahari terang, kalau dia runtuh di darat supaya ada hujan, jadinya tidak kedinginan. Nah, untuk itu maka setiap hari Saniscara Umanis Watu Gunung kita mengadakan piodalan Aji Sayang Saraswati. Nah, disinilah Dewi Saraswati adalah merupakan sumber ilmu pengetahuan dan juga mengalir dan tidak ada putus-putusnya, dan merupakan mempunyai kebijaksanaan, simbol kebijaksanaan. Ini Ratu Pranda, apa pula makna yang dibawa dari Dewi yang berparas cantik kemudian dengan membawa atribut seperti genitri, alat musik gitar, bunga padma, dan pustaka suci dikaitkan dengan keadaan dewasa ini, Ratu Pranda?
Genitri merupakan pengetahuan itu tidak putus-putusnya, terus mengalir dan merupakan juga pemusatan pemikiran. Yang kedua, lontar merupakan itu kitab-kitab suci agama Hindu yang perlu dipelajari atau dipahami sesuai dengan takwa dan susila. Terus gitar atau sitar itu alat musik, itu simbol keindahan nada alam semesta. Berikutnya angsa, itu simbol weweke kemampuan memisahkan antara mana yang baik, mana yang benar. Selanjutnya simbol merak, itu ego pengetahuan yang indah saat dikendalikan. Terapai itu simbol nilai pengetahuan yang suci dan tidak ternodai. Lalu Ratu Peranda Istri, kalau kita kaitkan perayaan Hari Saraswati dengan kondisi atau keadaan dewasa saat ini, bagaimana Ratu Peranda? Ya, memang sangat berbeda. Untuk itu, mari kita semua umat untuk sadar apa arti atau pentingnya kebersihan itu. Mari kita taat kepada pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan saat ini. Mugi-mugi Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita umat semua dalam rangka Hari Saraswati ini diberikan kemudahan dan asungkara pandemi ini cepat berlalu. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 telah kita ikuti program renungan singkat. Meskipun singkat, kami berharap semoga membawa inspirasi dan manfaat yang sangat dalam menghantarkan Hari Suci Saraswati yang sebentar lagi akan kita rayakan. Saya Mia Gandewa, ngiring Ida Pedanda Istri Murah, pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Manifestasi Tuhan Maha Esa. Pura desa, pura pusa, dan pura dalam, kayangan tiga sebagai stananya Trimurti. Tancapkan doa di natar pura, memuja Yang Widi sebagai Tuhan kita. Duduk bersila, nyalakan dupa dan sunting bunga. Marilah muspa memuja Yang Widi Wasa. Puja Trisanya doa yang paling utama, mohon warenugraha Sang Yang Widi Wasa. Merah hitam putih warna saksinya Trimurti, Ang Ong Mang aksara suci Trimurti. Aku bersila di kakimu, oh Trimurti. Aku bersujud di kakimu, oh Trimurti.
manifestasi Tuhan Maha Esa. Pura desa, pura pusat dan pura dalam, kayangan tiga sebagai stananya Trimurti. Mari kita tancapkan doa di datar pura, memuja Yang Widi sebagai Tuhan kita. Duduk bersila, nyalakan dupa dan sunting bunga, marilah muspa memuja Yang Widiwasa. Lantunan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang berjudul Trimurti menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita membangun optimisme dalam diri menjadi pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma, karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Tetap di rumah, namun tetap berkarya dan menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun hati tetap dekat dalam satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap menyala paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day, salam damai, Channel 3. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.